Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi kembali lagi saya akan melanjutkan cerita CEO dan Cinta Gadis Polos episode 5. Pukul 4 tepat, Valentina tiba dengan timnya seperti sebuah pasukan yang akan berperang. Wajahnya masih mengandung ekspresi efisien dan sedikit merendahkan yang sama. Penthouse yang sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan gemerisik garment bag, bunyi semprotan hairspray, dan aroma parfum serta make up. Liana yang sudah merasa cemas sejak bangun tidur diseret ke kamarnya dan kembali menjadi boneka yang akan didandani. Kali ini rasanya bahkan lebih menindas karena dia tahu apa yang diharapkan darinya untuk tidak memalukan Ardan di depan orang-orang penting. Acara amal gala tema Golden Era, jadi kita akan menggunakan warna gold dan champagne, ujar Valentina, lebih kepada asistennya daripada kepada Liana. Sebuah gaun malam panjang berwarna champagne gold dengan detail payet yang rumit digantung itu cantik, tapi juga terlihat sangat tidak nyaman dan rentan. Makeupnya natural tapi glamorous, mata sedikit smoky, bibir nude, rambut disanggul setengah, lembut dan romantis tapi tetap elegan. Instruksi Valentina berikutnya. Prosesnya berlangsung selama 3 jam. Liana diputar, diolesi, disisir, dan diukur. Dia merasa seperti seekor sapi perah yang sedang dipersiapkan untuk kontes. Setiap kali dia mencoba bertanya untuk memberikan pendapat, Valentina memotongnya dengan jawaban singkat. "Saya tahu yang terbaik, Nona. Percayakan pada saya." Saat dia akhirnya berdiri di depan cermin panjang, dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dia terlihat seperti seorang putri dari majalah sempurna, berkilau dan sangat tidak nyata. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya, memamerkan lekuk yang bahkan dia tidak ketahui dimilikinya. Tapi di balik make up yang flawless, matanya masih memancarkan ketakutan seorang anak yang tersesat. Pintu kamarnya terbuka. Ardan berdiri di sana, sudah mengenakan tuxedo hitam yang sempurna, sebuah dasi bow hitam, dan setelan jam Rolex platinum menyempurnakan penampilannya. Dia adalah visi dari kekuasaan dan kekayaan yang tak terbantahkan. Dia menyapu Liana dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangannya yang analitis. Tidak ada kekaguman, hanya evaluasi. Dia mengangguk, hampir tidak terlihat. Valentina telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sudah siap? Liana ingin berteriak tidak. Dia ingin merobek gaun ini dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi dia hanya mengangguk, mulutnya terasa kering. "Baik, ingat aturannya. Tempel di samping saya, senyum, diam, angguk, jangan menjauh, jangan memulai percakapan. Jika ada yang bertanya, langsung pada Anda, jawab dengan singkat dan sopan, lalu alihkan pada saya. Apakah jelas?" "Jelas," bisik Liana. Perjalanan ke Museum Nasional dilakukan dengan limusin. Sunyi, Ardan sibuk dengan ponsel dan tabletnya, mengirim email dan beberapa laporan terakhir. Liana menatap keluar jendela, berusaha mengingat semua aturan yang telah dibacakan Ardan. Hatinya berdebar kencang. Museum Nasional, atau yang lebih dikenal sebagai Gedung Gajah, telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Lampu sorot menerpa fasad kolonialnya. Sebuah karpet merah membentang dari jalan hingga pintu masuk, dan para paparazzi berjejal di belakang pagar pembatas. Kamera mereka berkedip seperti petir kecil. Begitu mereka keluar dari mobil,
Sorotan lampu langsung menyilaukan. Sorakan dan teriakan dari para fotografer memekakan telinga. Ardan segera mengaitkan lengannya di lengan Liana, sebuah gestur yang terlihat posesif dan protektif. Tapi bagi Liana, rasanya seperti diborgol. Senyum sempurna langsung terpampang di wajah Ardan. Sebuah topeng yang langsung dikenakannya untuk publik. Ardan, lihat ke sini. Siapa wanita cantik di sampingmu? Pratama, apakah ini istri barumu? Ardan tidak menjawab, hanya terus berjalan dengan percaya diri, sesekali melambai kecil pada kamera. Liana di sampingnya berusaha mati-matian untuk tersenyum, tapi rasanya kaku dan palsu. Dia merasa semua mata menatapnya, mengoreksi setiap langkahnya, setiap ekspresinya. Hak tingginya terasa tidak stabil di atas karpet merah. Di dalam, suasana bahkan lebih intens. Ballroom utama museum telah disulap menjadi sebuah ruang pesta yang memukau. Chandelier raksasa memancarkan cahaya hangat. Live orkestra memainkan musik jazz yang elegan, dan para tamu, para elit Jakarta dari dunia bisnis, politik, dan sosialita berbaur dengan gelas sempek di tangan. Semuanya mengenakan pakaian termahal dan senyum paling terkontrol. Begitu Ardan dan Liana masuk, sebuah gelombang perhatian langsung mengarah pada mereka. Bisik-bisik menyebar. Setiap orang ingin melihat dari dekat CEO paling dibicarakan dan istri misteriusnya. Ardan langsung terjun ke dalam kerumunan, berjabat tangan, mengucapkan salam, dan melakukan percakapan kecil dengan mudah. Liana tetap menempel di sampingnya seperti yang diinstruksikan. Senyumnya mulai terasa sakit di pipi. Ardan, akhirnya kau datang. Seorang pria tinggi dengan senyum lebar menyapa. Itu adalah Raffi, yang terlihat nyaman dalam tuksedonya dan sedang memegang gelas sempek. Dan Liana, kau terlihat mempesona. Raffi, sambut Ardan dengan anggukan. Liana mencoba tersenyum lebih lebar, bersyukur melihat wajah yang sedikit familiar. Tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Sekelompok orang segera mendatangi mereka, para kolega bisnis Ardan dan istri-istri mereka. Liana segera dikepung oleh para wanita yang matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan penilaian yang tajam. So, Liana bukan? Nama yang cantik, dari mana asalmu? Tanya seorang wanita dengan gaun merah menyala dan perhiasan berlian yang berlebihan. Liana membeku. Instruksi Ardan berputar-putar di kepalanya. Jawab dengan singkat dan sopan. Jakarta, jawabnya. Suaranya sedikit bergetar. Jakarta? Tapi bagian mana sayang? Menteng? Pondok Indah? Desak wanita lainnya dengan senyum manis yang tidak sampai ke matanya. Liana merasa darahnya membeku. Dia tidak bisa menjawab. Kampung nelayan di selatan. Dia melihat Ardan memohon bantuan dengan matanya. Tapi Ardan sedang asik dalam percakapan bisnis yang serius dengan para suami. Dia dari bagian Jakarta yang lebih tenang. Akhirnya Raffi menyelamatkan, menyelipkan lengannya dan dengan lembut menarik Liana. Dan maaf, ladies, tapi saya harus meminjamnya sebentar untuk memperkenalkannya pada seorang kurator. Dia membawa Liana pergi, meninggalkan para wanita yang terlihat kecewa. Terima kasih, bisik Liana. Nafasnya masih tersenggal-senggal. Jangan khawatir, serigala-serigala itu bisa memangsamu hidup-hidup. Mereka hanya ingin gosip, kata Raffi dengan santai. Kau baik-baik saja? Liana mengangguk meski tidak yakin. Ini sangat banyak
kau akan terbiasa. Kuncinya adalah berpura-pura. Semua orang di sini juga berpura-pura. Raffi memberinya segelas jus buah. Minumlah, jangan sempek. Itu akan membuatmu lengah. Pertolongan Raffi hanya sementara. Ardan segera menemukannya lagi dan menariknya kembali ke sisinya. Dia tidak menyukai intervensi Raffi. Acara berlanjut dengan dinner dan lelang amal. Liana duduk di meja utama, dikelilingi oleh orang-orang penting yang berbicara tentang hal-hal yang tidak dipahami. Investasi, pasar saham, real estate. Dia hanya diam, memainkan makanannya, berusaha terlihat seperti dia mengerti. Sampai kemudian seorang wanita mendekati meja mereka. Wanita ini berbeda. Dia lebih muda, mungkin mendekati usia Liana. Sangat cantik, dengan cara yang tajam dan terawat, dan matanya memancarkan kepercayaan diri yang hampir arogan. Dia mengenakan gaun hitam yang sederhana tapi sangat seksi. Dia berjalan langsung menuju Ardan, mengabaikan orang lain. "Ardan, lama tidak bertemu," ujarnya. Suaranya seperti velvet yang halus namun berbahaya. Dia membungkuk dan mencium kedua pipi Ardan, sebuah gestur yang intim. Liana memperhatikan bagaimana tangan wanita itu dengan sengaja menyentuh lengan Ardan sedikit terlalu lama. "Clara," sambut Ardan. Nada suaranya datar, tapi Liana menangkap sedikit ketegangan di bahunya. Clara akhirnya memandang Liana. Matanya menyapu dari ujung kepala sampai kaki dengan penilaian yang cepat dan meremehkan. "Dan ini pasti si pengantin baru Liana, bukan?" Dia mengulurkan tangannya. "Saya Clara Wijaya, sepupu jauh Ardan." Wijaya, nama yang sama dengan Hendra. Liana menjabat tangannya yang dingin. "Halo, kau terlihat manis," kata Clara dengan nada yang membuat kata manis terdengar seperti sebuah penghinaan. "Ardan, kau tidak bilang padaku bahwa seleramu telah berubah menjadi begitu sederhana." Ardan mengerutkan kening. "Clara, ini bukan tempat atau waktunya." "Oh, maaf, aku hanya terkejut." Clara berpura-pura tersipu, tapi matanya berbinar dengan hiburan. "Jadi Liana, apa yang biasa kau lakukan sebelum semua ini? Apa kau seorang model? Atau mungkin seorang seniman?" Pertanyaannya terdengar tulus, tapi Liana bisa merasakan jebakan. Dia membuku lagi. Ardan memandangnya, matanya memperingatkan untuk berhati-hati. Saya seorang mahasiswi," jawab Liana akhirnya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Mahasiswi? Oh, menggemaskan." Clara terkekeh. Suaranya seperti denting bel. "Jurusan apa?" "Pasti sesuatu yang sangat eksotis. Sejarah seni, sastra Prancis, pendidikan bahasa Indonesia," jawab Liana merasa semakin kecil. Clara berhenti tertawa. Ekspresinya berubah menjadi kepalsuan yang polos. "Oh, itu sangat mulia. Jadi kau ingin menjadi guru? Mengajar anak-anak kecil di mana? Sekolah negeri?" Caciannya halus tapi tepat sasaran. Beberapa orang di meja mulai mendengarkan dengan penuh minat. Tersenyum sinis, Liana merasa pipinya terbakar. Dia ingin menghilang. Ardan mengintervensi, suaranya dingin. "Liana memiliki passionnya sendiri. Clara dan saya mendukungnya sepenuhnya." Tapi Clara tidak berhenti. Dia memutar gelas sempeknya. "Tentu saja,
Tapi pasti sebuah perubahan besar bagimu, ya sayang. Dari ruang kelas ke ballroom, aku harap kau tidak kewalahan. Dunia kita sangat menuntut, terutama untuk seorang yang tidak terbiasa. Dia menyipitkan matanya. Kau bahkan memegang sendok makanmu dengan salah. Biar kutunjukkan, itu adalah penghinaan terang-terangan. Semua orang mendengarkan sekarang. Liana melihat ke bawah, malu dan marah. Air mata mulai membentuk di matanya. Dia menunggu Ardan membelanya, mengusir Clara, tapi Ardan diam. Dia hanya mengamati seperti seorang ilmuwan yang menyaksikan sebuah eksperimen. Liana merasa pengkhianatan yang pahit. Dia sendirian. Tiba-tiba sesuatu dalam dirinya mendidih. Semua rasa malu, kemarahan, dan frustasi selama berminggu-minggu ini mencapai puncaknya. Dia tidak akan membiarkan wanita yang jahat ini menghinanya, dan dia tidak akan membiarkan suaminya yang dingin hanya duduk dan menonton. Dia mengangkat pandangannya, air matanya surut, digantikan oleh sebuah ketegangan yang tidak terduga. Senyumnya yang kaku menghilang. Terima kasih untuk kekhawatiranmu, Clara, ucap Liana. Suaranya tiba-tiba jernih dan stabil, membuat Clara terkejut. Tapi aku tidak merasa kewalahan. Justru aku merasa terhormat bisa berada di sini dan mendukung suamiku dalam acara yang sangat penting ini. Dia memandang sekeliling meja. Dan mengenai sendok, mungkin kau benar. Tapi yang penting bukanlah bagaimana kita memegang alat makan, bukan? Tapi bagaimana kita menggunakan tangan kita untuk membantu orang lain. Seperti tujuan acara malam ini, membantu anak-anak kurang mampu. Itulah sebenarnya yang penting menurut pendapat sederhanaku. Dia tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan hangat yang membuat beberapa orang di meja tersenyum balik. Lalu dia memandang langsung kepada Clara. Daripada mengkhawatirkan caraku memegang sendok, mungkin kita bisa fokus untuk menyumbang lebih banyak untuk lelang nanti. Aku melihat ada sebuah lukisan cantik yang bisa sangat membantu yayasan anak-anak. Keheningan menyelimuti meja mereka selama beberapa detik. Lalu seorang ibu tua yang duduk di seberang, seorang sosialit ternama yang terkenal karena filantropinya, mengangguk pelan, matanya berbinar dengan persetujuan. Dia benar, ujar ibu tua itu. Kata-kata yang sangat bijak, Nona Liana. Clara memerah, dikalahkan dengan elegan di permainannya sendiri. Dia mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya malu. Liana tidak melihatnya, dia melihat Ardan. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bukan evaluasi dingin. Itu adalah kejutan, kejutan yang dalam. Dan mungkin, hanya mungkin, sedikit rasa kagum. Ardan membalas pandangannya untuk sesaat. Lalu perlahan, sangat perlahan, ujung bibirnya naik membentuk sebuah senyum yang sangat kecil, hampir tidak terlihat. Itu bukan senyum untuk kamera, itu nyata. Dia kemudian memalingkan muka ke Clara, dan suara dinginnya dan tegas. Istriku sudah menjawab pertanyaanmu, Clara. Sekarang, jika kau berkenan, kita akan melanjutkan makan malam kita. Itu adalah sebuah dukungan keterlambatan, tapi itu ada. Clara menghela nafas dan akhirnya pergi dengan wajah masam. Sisa acara berlangsung dengan berbeda. Liana masih gugup, tapi dia tidak merasa seperti korban lagi. Dia bahkan dengan hati berdebar-debar mengangkat pedalnya sendiri selama lelang
dan menawar untuk sebuah kerajinan tangan anak-anak dengan harga yang tidak terlalu mahal. Sebuah gestur yang mendapatkan anggukan persetujuan dari banyak orang. Dalam perjalanan pulang, mobil kembali sunyi. Tapi kali ini sunyinya berbeda. Bukan sunyi yang tegang, tapi sunyi yang penuh dengan sesuatu yang tidak terucapkan. Sampai di penthouse, Ardan melepas jasnya. Dia tidak langsung pergi ke ruang kerjanya. Dia berdiri di lobi, memandangi Liana yang masih berdiri di dekat pintu, seolah melihatnya untuk pertama kali ini. "Aku akan membeli lukisan yang kau sebutkan tadi," ujarnya. Suaranya tidak lagi datar. "Dan sumbangan akan diberikan atas namamu." Liana terkejut. "Tidak perlu, aku hanya..." "Itu adalah sebuah gerakan yang cerdas," potong Ardan. "Itu mengalihkan perhatian dari kekuranganmu dan memfokuskan kembali ke percakapan pada amal yang membuatmu terlihat baik. Itu taktis." Dia tidak memujinya sebagai orang yang baik. Dia memujinya sebagai taktis. Itu adalah pujian tertinggi dalam bahasanya. Liana mengerti. Dia mengangguk. "Terima kasih." Ardan mengangguk balik. "Valentina akan datang besok. Pilih beberapa gaun lagi. Kau membutuhkannya untuk acara-acara berikutnya." Itu bukan sebuah permintaan maaf, bukan sebuah pengakuan, tapi itu adalah sebuah pengakuan diam-diam bahwa dia telah melihat nilainya, bahwa mungkin dia bukan hanya sebuah beban. Dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Di anak tangga pertama, dia berhenti dan menoleh. "Dan Liana," ucapnya suaranya hampir tak terdengar. "Iya, sendok makanmu tadi malam sudah benar." Lalu dia naik, meninggalkan Liana sendirian di lobi yang megah. Liana berdiri di sana untuk waktu yang lama, merenungkan kata-katanya. Itu bukan sebuah malam yang menyenangkan. Itu adalah sebuah pertempuran. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa seperti dia hanya mungkin bisa bertahan hidup di dunia barunya. Dia telah menghadapi serangan dan tidak hancur. Bahkan dia mungkin telah mendapat sedikit rasa hormat dari orang-orang di acara itu. Dan yang lebih penting, dari suaminya yang dingin. Dia berjalan ke kamarnya, melepas gaun emasnya yang mahal. Kali ini dia tidak melemparkannya ke lantai. Dia menggantungnya dengan hati-hati. Es yang membeku antara mereka mungkin belum mencair, tapi retakan-retakan itu mulai terlihat. Dan melalui retakan itu, sebuah kehangatan yang samar mulai merayap masuk. Sambung.